Bertanya mengenai mana keinginan dan kebutuhan kepada diri sendiri bukan hal yang mudah. Apalagi mempertanyakan mengenai keputusan apa saja yang sudah kita ambil berdasarkan hasil perdebatan antara kedua hal tersebut. Yang sayangnya bagi saya pribadi seringkali dimenangkan oleh keinginan. Di usia saya yang sudah 36 tahun, seharusnya saya bisa mengambil keputusan dengan baik. Karena prefrontal cortex, bagian otak yang berperan dalam pengambilan keputusan, seharusnya sudah berkembang optimal. FYI, kalau perkembangan prefrontal cortex kurang optimal dapat berkaitan dengan gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, skizofrenia, dan penggunaan obat terlarang. Saya jadi mikir, jangan-jangan itu penyebab saya ngaco begini. Hates, tapi mari kita biasakan untuk tidak self-diagnose ya. Nah, soal pengambilan keputusan, setidaknya ada 3 hal yang menjadi bahan percekcokan dan sumber ketidaksepahaman dalam diri saya. Perkara cukup, mampu, dan mau. Cukup. Saya sering menantang diri sendiri untuk bisa menjawab pertanyaan, apakah yang saya lakukan, rasakan, dan atau pikirkan akan mencukupi kebutuhan saya? Kalau saya butuh bahagia, apakah dengan fokus pada pengalaman negatif akan membuat saya bahagia? Tentu tidak. Justru itu salah satu gejala depresi. Kalau saya perlu menyelesaikan disertasi, apakah dengan nonton video musik Twice girl group K-pop favorit saya berulang kali akan membantu saya menyelesaikannya? Jelas tidak. Lalu dalam mengerjakan disertasi nih, saya tipe orang yang senang menimbun materi referensi buku dan mengunduh jurnal penelitian sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai saya kewalahan sendiri karena bingung mau mulai baca yang mana. Dan sebenarnya semua itu bersumber dari kecemasan belaka. Sayang kalau tidak diunduh, takutnya nanti lupa. Tapi lebih disayangkan lagi kalau sudah diunduh dan tidak dibaca dan malah menambah kecemasan karena materi menumpuk dan semakin membebani. Belum lagi ada banyak program online learning yang menarik. Disinilah saya harus berani berkata cukup pada diri saya sendiri karena semua ada batasannya. Berani mengenali batasan diri ternyata akan memudahkan kita dalam melakukan apa yang mau kita lakukan. Dalam satu hari saja terbatas 24 jam. Dan dianjurkan sepertiganya kita gunakan untuk tidur kan? Meskipun otak ini canggih, tapi kemampuannya dalam memproses dan menyimpan informasi pun terbatas. Kemampuan menyerap informasi dan mengingatnya untuk jangka panjang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas tidur. Dan, kalau kita mau materi yang kita pelajari lebih mantap masuk ke otak, belajarnya sebelum tidur. Nah, mungkin ini penyebabnya saya bisa hafal melodi, lirik yang sekenanya, bahkan koreografi lagu-lagu Twice karena sudah ratusan malam saya habiskan untuk nonton video musik mereka sebelum tidur. Kalau sudah seperti ini, saya benar-benar harus berkata cukup dengan sangat lantang. Iya, saya butuh hiburan, tapi saya juga butuh menyelesaikan disertasi yang deadline-nya pada saat itu semakin mendekati. Mampu. Apakah saya mampu mengerjakan apa yang butuh saya kerjakan? Ketika saya memutuskan cukup menunda-nunda untuk melanjutkan studi di bidang yang saya sukai, yaitu neuroscience, pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya mampu menghadapi tantangan dan standar pendidikan di Inggris? Apakah saya mampu membiayai studi dan biaya hidup di Inggris? Apakah saya mampu menghadapi dinginnya dan kelabunya langit Inggris? Pertanyaan soal mampu ini bisa jadi malah menjatuhkan karena self-doubt dan menjadi sumber kecemasan. Bagi saya pribadi, ini jadi ujian penting untuk mengukur seberapa besar tekad saya, menguji kejelasan tujuan, dan menjawab apakah ini sekadar keinginan atau memang kebutuhan. Di tahap inilah saya mulai menimbang-nimbang apakah saya bisa melakukannya, bagaimana perasaan saya, juga apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya. Dan yang paling penting, apakah ini akan mendekatkan atau menjauhkan saya dari tujuan. Merasa mampu atau memiliki keyakinan diri untuk dapat menghadapi suatu tantangan tugas tertentu dalam psikologi dikenal dengan self-efficacy yang dirumuskan oleh Albert Bandura. Dalam kasus saya, karena saya berhasil lulus sarjana psikologi, lalu bukan bermaksud sombong, tapi diterima di beberapa universitas di Inggris, dan mendapatkan dukungan dari sekitar, membuat saya yakin untuk melanjutkan studi di bidang neuroscience. Mau. Nah, pertanyaan berikutnya, mau atau tidak melakukan hal-hal atau cara untuk mencapai tujuan yang tidak selalu mulus dan mudah itu. Rutenya bisa berbelok-belok dan berputar-putar, ngalor ngidul hingga kita tiba di titik di mana kita mempertanyakan, apakah semua keribetan ini sepadan?
Tapi dengan kita kembali memvisualisasikan tujuan dan kebutuhan, akan membantu mengenyahkan perasaan negatif dan menumbuhkan semangat baru. Terlebih, ketika kita menghadapi rintangan dan tantangan, hal tersebut justru melatih kita menjadi lebih kuat atau resilient dalam menghadapi stres. Berhubung cita-cita terpendam saya adalah menjadi neuroscientist, bagian dari prosesnya adalah menulis esai dan disertasi, dan juga melawan rasa malas untuk mengerjakannya. Itu bagian yang paling sulit. Lucunya, meskipun saya mengeluh ketika mengerjakannya, tapi itu tetap membuat saya bahagia. And that's what keeps me going. Jadi kesimpulannya, bagi saya menyempatkan waktu untuk berdialog secara intim, jujur, dan belak-belakan dengan diri sendiri versi masa kini, masa lalu dan masa depan, membantu dalam memiliki kejelasan mengenai apa yang kita butuhkan dan siapa diri kita. Kita sendirilah yang bisa dan boleh membuat deskripsi mengenai diri kita, bukan orang lain. Tapi yang paling penting adalah kita harus cukup mencintai diri sendiri, mampu mengenali kelebihan dan kekurangan, dan mau mencari cara agar hal tersebut bisa membantu dalam mencapai tujuan dan membuat diri bahagia. I think it's a lesson learned. Terima kasih sudah menyimak episode pertama dari Lesson Learned. Saya Trisa Triandesa akan mencoba berbagi pengalaman hidup dan kaitannya dengan psikologi dan neuroscience. Kalau ada ide, komentar, atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.